Assalamualaikum warahmatullahi 419 Pengganti ciuman 7. Tanpa disangka, Su Zipei yang di samping segera menoleh dan dengan ekspresi serius membuat tanda, set. Kakak, Su Zijin jelas terkejut. Ia melihat ke dalam lapangan lagi, kalau begitu, siapa yang di sana? Saat Su Zijin sedang berbicara, sutradara berteriak dengan puas, cut. Kedua orang yang berciuman di dalam segera berpisah. Lipstik di bibir Gu Qingqing dimakan Leng Xicheng hingga menjadi kacau. Ada bekas gigi yang samar di bibir bawahnya yang montok. Seperti kelopak bunga sakura yang berguguran, lantai penuh warna merah dan aroma yang semerbak. Sepasang mata Gu Qingqing yang berkabut dan lembab berkedip seperti rusa yang ketakutan. Ia terlihat seperti sedikit terkejut, sedikit bingung, dan juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah syuting, Gu Qingqing segera menundukkan kepalanya. Ketika mereka sedang berciuman, ia tidak merasa malu. Tetapi, dengan begitu banyak staf di sekitarnya sekarang, Gu Qingqing merasa seperti berjalan dari kabut menuju kenyataan dalam sekejap. Begitu banyak orang yang melihat Gu Qingqing dan Leng Xicheng berciuman. Perasaan malu itu benar-benar meledak. Wajahnya langsung menjadi sangat merah. Api rasa malu itu terus membakar dari wajahnya ke lehernya, ke daun telinganya, hingga ke seluruh tubuhnya. Gu Qingqing segera menundukkan kepala. Ia ingin menyembunyikan pikirannya yang kacau, tetapi wajahnya terus saja semakin memerah dan hampir membakarnya sampai menjadi semerah buah apel. Baik, syuting hari ini berjalan dengan sangat baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sutradara melihat video di monitor dan mengangguk berulang kali. Ia sangat puas. Tadi, saat Leng Xicheng tidak bisa berhasil berciuman dengan berbagai cara, ia masih berpikir bahwa kondisi Leng Xicheng tidak baik hari ini dan benar-benar tidak bisa syuting. Sutradara tidak menyangka, saat Leng Xicheng menghadapi seseorang yang baru, ia malah menciumnya dengan sangat bagus. Dari adegan ciuman barusan, banyak sudut dan banyak pose yang indah. Semuanya direkam dengan sangat cantik. Bahkan, jika orang yang tidak tahu melihat pemandangan tadi, pasti mereka akan berpikir bahwa Leng Xicheng dan Gu Qingqing adalah suami dan istri, atau sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Apakah benar-benar karena pihak lain hanya seorang gadis yang kurang terkenal, jadi Leng Xicheng baru berani melepaskan diri dan menciumnya? Pikir sutradara. Sutradara masih tersenyum, Presiden Leng sangat jago mencium. Orang yang tidak tahu pasti akan berpikir bahwa kalian benar-benar adalah sepasang kekasih. Leng Xicheng terlalu malas untuk menanggapi sutradara. Sepasang matanya melirik Gu Qingqing dengan dingin, namun wanita itu menundukkan kepalanya. Leng Xicheng tidak bisa melihat ekspresi Gu Qingqing. Namun, ia hanya bisa melihat telinga dan leher panjang Gu Qingqing yang terekspos telah menjadi semerah bunga. Angin laut bertiup hingga beberapa helai rambut Gu Qingqing bertiup ke tubuh Leng Xicheng, seperti sebuah tangan kecil yang memegang dadanya dan menggaruk dengan lembut. Meskipun ekspresi Gu Qingqing masih tetap tenang, kata-kata yang keluar dari mulut Leng Xicheng yang ternoda lipstik Gu Qingqing perlahan-lahan menjadi keras secara tidak terkendali, karena dia sangat cantik. Boom! Gu Qingqing bagaikan diguncang oleh gempa bumi skala 7 Richter. Ia tiba-tiba mengangkat wajahnya yang memerah karena kaget dan malu. Gu Qingqing segera berkata, aku akan pergi ganti pakaian terlebih dahulu. Setelah mengatakan kata-kata itu, Gu Qingqing segera menundukkan kepala dan berjalan dengan langkah terburu-buru, seperti kelinci yang berjingkat-jingkat pergi. Leng Xicheng baru saja hendak mengejar Gu Qingqing, namun Su Zijin datang dan bertanya, Kakak Xicheng, apa yang terjadi? Mengapa dia melakukan adegan ciuman dengan Gu Qingqing? Dan bukan dengan kakakku. Apa situasi yang terjadi sekarang ini? Pikir Su Zipei. Ia bangun pagi-pagi hanya untuk melihat ciuman kakaknya dan Leng Xicheng, tetapi ia malah melihat penampilan Gu Qingqing yang sedih. Leng Xicheng segera menarik kembali seluruh emosi di matanya. Ia bahkan tidak menatap Su Zijin dan hanya memandang ke arah sutradara. Syuting adegan ini telah selesai, kan? Sudah bisa kembali makan. Setelah itu, Leng Xicheng tidak memedulikan Su Zipei dan Su Zijin lagi. Ia langsung melangkah ke depan dan meninggalkan orang-orang di pantai ini. 420 Pengganti ciuman, 8. Su Zijin merasa agak aneh. Ia menoleh, melirik kakaknya, dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Su Zipei sedikit mengernyit dan menjawab, tidak apa-apa. Leng Xicheng bisa pergi begitu saja. Namun, Su Zipei tidak bisa pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan ke arah sutradara dan bertanya, apakah masih ada hal lain yang perlu ditangani? Sutradara menggelengkan kepalanya,
Tidak apa-apa. Harusnya tim syuting khusus dari Huangting Entertainment akan datang di sore hari. Su Zipei melihat ke arah tim Su Yi lagi dan tersenyum dengan lembut. Terima kasih atas kerja keras semuanya. Sudah boleh pergi makan sarapan. Nanti masih akan melanjutkan syuting. Baik, sahut semua staf kecil Su Yi yang juga tersenyum. Baik. Zhang Yuxi dan Xiao Wang yang berada di sebelah sutradara sedang mengemasi barang sambil bertanya-tanya, di mana Qingqing? Dia harusnya kembali dan mengganti pakaian, kan? Aku sangat iri padanya karena bisa berciuman dengan Leng Xicheng. Kamu tadi tidak melihat dengan cermat. Leng Xicheng mencium bibirnya hingga sedikit bengkak. Aku sangat iri. Mereka berdua berjalan sambil berbicara, sementara Lin Zui yang berada di belakang mereka sedikit menyipitkan matanya. Leng Xicheng tampak berpura-pura dan sungguh-sungguh. Kadang jauh, namun kadang dekat. Tampak dekat dan sekaligus tampak jauh. Jika dibilang Leng Xicheng tidak menghargai Gu Qingqing, ia juga mengejar Gu Qingqing keluar ketika wanita itu muncul. Leng Xicheng berciuman juga hanya dengan Gu Qingqing. Tetapi, jika Leng Xicheng dibilang menghargai Gu Qingqing, lantas, mengapa ia bersikap begitu tenang, seolah-olah tidak menganggap Gu Qingqing serius sama sekali? Ini hanya ada dua kemungkinan. Alasan pertama, Leng Xicheng menikahi Gu Qingqing hanya untuk memperlakukannya sebagai hiasan. Sedangkan alasan kedua, mungkin Leng Xicheng benar-benar sangat mencintainya, meskipun kemungkinan ini hanya 1 dari 100%. Di pantai ini, tim yang bekerja masih sedang mengemasi barang-barang. Lin Zui menoleh dan melirik pantai yang diinjak hingga kacau. Itu adalah tempat di mana Leng Xicheng dan Gu Qingqing baru saja berciuman. Leng Xicheng kembali ke hotel dan awalnya berencana untuk pergi ke lantai 5. Tetapi, begitu ia memasuki lobi, ia langsung ditahan oleh bawahannya karena ada kabar yang ingin dilaporkan. Leng Xicheng melirik lift dengan dingin dan melihat tombol lantai 5 lift, tetapi tidak menekannya. Ia terus naik hingga mencapai lantai 6. Sekretaris Cheng mengikuti Leng Xicheng sepanjang jalan dan pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah dokumen. Leng Xicheng tiba-tiba bertanya, di lantai bawah sudah bisa sarapan, kan? Sekretaris Cheng terkejut dan segera mengangguk, sarapan di lantai bawah mulai disediakan pada pukul 6. Akan mulai syuting pada pukul 7. Tuan Leng, Anda ingin makan sesuatu? Leng Xicheng melirik sekretaris Cheng dengan dingin, kemudian segera menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Leng Xicheng menundukkan kepala dan terus menangani tugas pekerjaan. Pada pukul 7 pagi, ia tiba di lokasi syuting baru. Gu Qingqing juga baru datang. Ia sepertinya telah berganti pakaian dan warna merah di wajahnya juga telah mereda. Hanya saja, ekspresinya masih sedikit malu. Zhang Yuxi yang di samping masih bertanya, Qingqing, mengapa kami tidak melihatmu datang ke restoran tadi? Aku kembali untuk istirahat sebentar, jawab Gu Qingqing. Gu Qingqing selalu takut mereka akan mengetahui tentang hubungannya dengan Leng Xicheng. Saat ia melihat Zhang Yuxi masih memiliki ekspresi yang tenang, ia baru menghela napas lega. Leng Xicheng yang di samping sedikit mengernyit. Penata rias masih sedang merias wajahnya, namun ia malah tiba-tiba mendorong penata rias dan memanggil sekretaris Cheng. Wajahnya sedikit gelap saat ia berkata, aku tadi terus mengurus pekerjaan dan juga tidak ada waktu untuk makan, jadi kamu tidak mengingatkanku. Akan syuting sepanjang pagi, bagaimana bisa tidak makan? Sekretaris Cheng tampak dituduh, Tuan Leng, saya jelas. Cukup, apakah kamu ingin gajimu dipotong? Potong Leng Xicheng dengan wajah yang semakin menjadi gelap, aku rasa masih ada banyak orang yang belum makan. Pergilah dan minta restoran untuk menyiapkan meja buffet di sini. Jika aku tidak melihat makanannya dalam waktu setengah jam, kemaslah barang-barangmu dan pergi. Selanjutnya bab 421 pengganti ciuman, 9.